Setelah mengatakan itu, Peter menambahkan, "Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengembalikan peninggalan budaya ini. Jika saya bisa mengirimkan harta ini kembali, saya mungkin akan mati dengan damai dalam hidup saya." Jadi, saya memanfaatkan waktu perbaikan beberapa bulan untuk membuat Shifang Baozu palsu satu persatu. Dan mempermainkan mereka seperti seekor musang untuk seorang pangeran. Lalu diam-diam saya menyembunyikan Shifang Baozu yang asli dan menunggu kesempatan. Tapi kupikir setelah memberikan Shifang Baozu yang palsu kepada keluarga Rothschild, setidaknya aku bisa membodohi mereka untuk sementara dan memberiku kesempatan untuk memindahkannya. Tapi saya tidak menyangka mereka mengambil Shifang Baobuan palsu. Setelah pulang ke rumah, mereka langsung melakukan uji karbon 14. Setelah mereka menyadari bahwa barang-barang saya telah dijatuhkan, mereka langsung ingin membawa saya pergi secara diam-diam. Untungnya, saya melindungi mereka. Ketika mereka sampai di pintu, saya berinisiatif memanggil polisi dan menyerah. Setelah polisi turun tangan, keluarga Rothschild harus mengirim saya ke penjara Brooklyn. Setelah mendengar ini, Tama memahami keseluruhan cerita mengapa Peter di penjara Brooklyn. Dia hanya bisa menghela nafas. Awalnya saya terkejut. Dengan kekuatan keluarga Rothschild, jika Anda benar-benar mencuri barang-barang mereka, mereka tidak perlu menyelesaikannya melalui jalur hukum. Ternyata Anda berinisiatif memanggil polisi dan menyerah. Itu benar. Peter mengangguk dan berkata tanpa daya, "Meskipun pengaruh keluarga Rothschild berada di atas hukum, prasyaratnya adalah tidak menimbulkan kemarahan publik. Memang benar saya mencuri barang-barang mereka, tetapi karena saya menyerahkan diri secara sukarela, maka perkara ini harus melalui prosedur peradilan. Dalam kasus ini, mereka pun tidak bisa menangkap saya secara langsung. Saya juga seorang pedagang barang antik yang cukup terkenal dan mengenal banyak orang di kelas atas. Jika mereka menangkap dan menggantung saya tanpa pandang bulu, begitu berita ini bocor, polisi akan sangat malu. Jadi, keluarga Rothschild hanya bisa melakukan hal terbaik berikutnya dan membiarkan pengadilan mengurung saya di sini, dan meskipun mereka menyiksa saya, mereka tidak berani membunuh saya. Karena saya hanya divonis 15 tahun penjara. Setelah 15 tahun, jika saya tidak keluar dari penjara ini, keluarga Rothschild tidak dapat memberikan penjelasan apapun kepada masyarakat." Tama berkata dengan tegas, "Paman, aku akan membawamu keluar dari sini hari ini. Sedangkan untuk keluarga Rothschild, saya akan pergi dan menjelaskannya kepada mereka." "Tidak perlu," Peter berseru, "Tuan, saya adalah tawanan pencurian. Jika Anda membawa saya pergi hari ini, keluarga Rothschild tidak hanya tidak akan menyerah, tetapi mereka pasti akan menyerang keluarga saya. Yang lebih penting adalah, begitu aku pergi, aku akan menjadi buronan. Shifang Baozuang memang saya curi dari keluarga Rothschild. Pengadilan memvonisku penjara, dan aku bersedia melakukannya, mengaku bersalah, dan menyerah pada hukum, tapi aku tidak pernah bisa menanggung keburukan seorang buronan." Tama berkata dengan cemas, "Paman, jika keluarga Rothschild tidak mendapatkan Shifang Baozuang, mereka pasti tidak akan menyerah. Jika Anda masih memiliki hukuman penjara lebih dari 10 tahun, maka 10 tahun ini pasti akan sangat sulit." "Tidak masalah." Peter tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Ketika saya melakukan ini, saya sudah mempertimbangkan konsekuensinya. Sekarang setelah masalah ini terungkap, keluarga Rothschild pasti tidak akan berani membunuh saya secara langsung. Yang mereka inginkan sekarang adalah mendapatkan kembali gedung Shifang Baozuang. Jadi, solusi terbaik saat ini adalah membiarkan Shifang Baozuang kembali ke asalnya. Begitu Shifang Baozuang kembali ke pemilik aslinya, tidak peduli betapa tidak tahu malunya keluarga Rothschild, mereka tidak akan pernah berani meminta peninggalan budaya.
Ketika keluarga Rothschild menyadari setelah ini si Fang Baozuang tidak dapat lagi dikembalikan ke tangan mereka, mereka tidak akan lagi berpikir untuk mempermasalahkan saya. Saya akan menjalani hukuman saya dengan jujur, meskipun keluarga Rothschild terus mempersulit saya. Dan mereka tidak berani melakukan apapun terhadap saya. Terlebih lagi, meski mereka membunuhku saat itu tidak akan ada artinya. Membunuhku akan membuat mereka mustahil mendapatkan kembali si Fang Baozuang. Saat dia mengatakan itu, Peter melihat ke arah Tama dan memohon, "Paman, saya baru saja mengatakan bahwa saya memiliki sesuatu untuk diminta. Saya meminta Anda untuk membantu membawa si Fang Baozuang kembali ke tempat asalnya. Ini adalah harta nasional yang penting. Ia harus kembali ke tanah airnya." Tama tidak menyangka Peter akan menjadi seorang nasionalis. Dia tergerak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, "Paman, jangan khawatir. Saya pasti akan membawa si Fang Baozuang kembali ke tempat asalnya. Saya punya teman yang kebetulan memiliki pengaruh yang relatif besar. Dengan hubungan ini, kita dapat menyumbangkan kembali si Fang Baozuang melalui dia." Yang dipikirkan Tama saat ini adalah salah satu anak angkat Isyana, Jaya. Karena si Fang Baozuang adalah senjata penting negara, tentu saja dia tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya sebagai miliknya. Memberikannya ke tempat asalnya melalui Jaya adalah caranya. Peter juga sangat bersemangat saat ini, dan berkata, "Saya akan menyerahkan segalanya kepada Tuan Muda. Si Fang Baozuang akan dikembalikan ke tempat asalnya, dan saya akan menjalani hukuman 15 tahun di sini. Hal ini dapat dianggap tidak lagi menjadi hutang satu sama lain." Tama berkata dengan serius, "Jika keluarga Rothschild mengizinkan Anda menjalani hukuman 15 tahun penjara, saya akan menemukan cara untuk membuat keluarga Rothschild melepaskan tanggung jawab pidana atas Anda, membiarkan mereka mencabut kasus pencurian tersebut, dan memberi Anda kebebasan." Peter buru-buru berkata, "Tuan Muda, Anda tidak perlu bertengkar dengan keluarga Rothschild mengenai masalah saya ini. Terlebih lagi, ayahmu dan keluarga Rothschild pernah berselisih saat itu. Akan ada dendam lama dan baru. Sebaliknya, itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Anda, Tuan Muda." Tama menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, tapi dia sudah mengambil keputusan. Melihat Tama tidak lagi merespons, Peter hanya bisa menghela nafas, mengganti topik dan berkata, "Tuan Muda, selain alasan saya masuk penjara, Anda pasti memiliki banyak hal lainnya. Apakah Anda ingin bertanya?" Tama mengangguk dan berkata dengan jujur, "Sejujurnya, Paman, melihat fotomu dan ayahku, aku punya banyak pertanyaan di hatiku. Yang paling ingin aku ketahui adalah apa hubungan antara buku milikmu dan ayahku?" Peter tersenyum tipis dan berkata, "Alasan mengapa saya pergi ke toko barang antik adalah karena saya berjanji kepada ayahmu bahwa saya akan mengirimkan 9 kitab suci surgawi yang misterius kepada Anda pada waktu yang tepat." Tama terkejut. Meskipun jawaban ini mengejutkannya, namun tidak mengejutkannya. Dia sudah lama menduga bahwa kemampuannya untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, pasti ada hubungannya dengan ayahnya, tapi dia tidak tahu bahwa ayahnya mengatur petunjuk yang berlangsung hampir 20 tahun begitu awal. Bagaimanapun, ayahnya meninggal 20 tahun yang lalu, ketika dia baru berusia 8 tahun. Dan ketika dia mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia sudah berusia 27 tahun. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Paman, saya ingin tahu, apakah ayah saya yang memberitahu Anda bahwa dia tidak akan memberi saya 9 kitab suci surgawi yang misterius sampai saya berusia 27?" Tidak. Ketika Peter mengatakan ini, dia tidak dapat menahan kegembiraan batinnya dan berkata dengan lantang, "Apa yang ayahmu katakan kepadaku di awal adalah bahwa ketika kamu menjebak naga dan naik ke surga,
Aku pasti akan mengirimkan 9 kitab suci surgawi yang misterius ke tanganmu untuk membantumu. Kamu bangkit bersama angin dalam 1 hari dan terbang hingga 90,000 mil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.